Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan tentunya menjadi dasar dan alasan bagi kita untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Haleluya. Tentunya hari ini merupakan hari yang spesial bagi kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen pada umumnya, di mana pada hari ini kita merayakan kembali peristiwa yang sudah terjadi beberapa ribu tahun yang lalu, di mana Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Pada hari Jumat kemarin kita memperingati di mana Dia mati bagi kita, dan hari ini kita memperingati hari kebangkitan Kristus, saudara. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada kita semua dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Kenapa Kristus Dia bangkit? Tentu ada jawaban-jawaban. Kristus bangkit karena Dia membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Kristus bangkit, Dia sementara membuktikan bahwa alam maut tidak berkuasa atas hidupnya. Kristus bangkit, Dia sementara memproklamirkan kepada dunia bahwa Dia pribadi yang bertanggung jawab atas keselamatan manusia. Tetapi ada sebuah ungkapan firman yang dicatat oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-14, Paulus bilang begini lewat firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Apa yang saya sampaikan tadi tentang kenapa Kristus bangkit, Dia membuktikan kealahannya, Dia memproklamirkan kepada dunia bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas kematian. Dia juga adalah Allah di dalam Yesus itu yang mempertanggungjawabkan tentang keselamatan manusia. Tetapi saudara-saudara, lewat suratan Paulus yang baru kita baca bersama, Paulus berkata, andai kata Kristus itu tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami. Pemberitaan apa yang dimaksudkan oleh Paulus yang menjadi sesuatu yang sia-sia jikalau Kristus tidak bangkit? Yang dimaksudkan Paulus, pemberitaan yang dimaksud adalah pemberitaan tentang sorga itu sendiri. Paulus berkata bahwa jikalau Kristus tidak bangkit, maka sorga itu hanyalah cerita bohong. Kalau Kristus tidak bangkit, maka sorga itu hanyalah cerita dongeng, saudara-saudara. Tetapi kembali Paulus menegaskan kepada kita sebagai orang percaya. Dan saya percaya bahwa apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat Tuhan yang di Korintus tidak sekadar ditujukan kepada jemaat ini. Tetapi firman ini pun datang kepada kita. Bahwa yang dimaksudkan oleh Paulus ketika hari ini kita memperingati hari di mana Kristus bangkit bagi kita. Maka cerita tentang sorga itu adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Kristus bangkit itu membawa arti bahwa sorga itu benar-benar menjadi tujuan orang percaya. Haleluya, haleluya. Ada begitu banyak orang yang mengabaikan berita ini, saudara-saudara. Mereka hanya sekedar tahu, oh Kristus betul bangkit. Kristus benar bangkit pada hari yang ketiga. Dia mengalahkan maut karena Dia adalah Allah, betul. Tapi pernahkah saudara merenungkan tujuan Kristus bangkit? Supaya iman dan keyakinan kita tentang tujuan kita itu bukan sekedar cerita bohong.
Tetapi tujuan sorga itu adalah benar-benar menjadi tujuan kita, saudara-saudara. Setiap kita diberikan pilihan untuk menentukan selamat ataupun tidak selamat kita. Itu tergantung dari pilihan kita. Tetapi hari ini saya ingin beritahukan kepada kita, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kebangkitan Kristus itu bukan sekedar dia membuktikan kealahannya, tetapi pemberitaan tentang kebangkitan Kristus itu menyatakan tentang pemberitaan firman ini adalah benar-benar kebenaran. Haleluya. Kalau saudara dengar firman Allah pada hari ini, jangan keraskan hatimu. Haleluya. Jangan keraskan hati kita. Sorga itu adalah benar tujuan hidup kita. Sorga itu adalah benar-benar tempat kita kekal untuk selama-lamanya. Paulus berkata di dalam surat Filipi, dunia ini hanya sementara, saudara-saudara. Akan ada satu masa di mana kita akan meninggalkan dunia ini. Itulah sebabnya jikalau kita meyakini tentang kebangkitan Kristus, pemberitaan sorga itu benar, mari kita percaya dengan iman, dengan sungguh, dengan sikap hidup yang benar-benar mencerminkan kehidupan orang yang percaya, yang bisa memuliakan Tuhan, menjadi saksi, menjadi surat yang terbuka, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga dari dalam kehidupan kita orang akan berkata betapa indahnya hidup di dalam Tuhan. Saya ingin seperti dia. Kita jual harga sorga karena kita bisa mempertanggungjawabkan sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin titip pesan sederhana saja pada hari ini kepada teman-teman saya dimanapun Anda pergi dan berada. Saya hanya titip pesan saja. Mungkin saudara merasa hari ini saya kuat. Mungkin saudara merasa dan berkata hari ini saya sukses, saya punya karir, punya lonjakan-lonjakan yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, akan ada satu masa di mana semua gagasan, semua kekayaan, semua kepintaran kita, semua upaya, semua pangkat dan jabatan akan takluk kepada kebenaran firman, dan hanya sorga yang menjadi tujuan hidup kita. Haleluya, haleluya. Ada satu lagu Pantekosta lama bilang, kalau mati mau kemana, sorga atau neraka. Ini pilihan kepada kita. Tentunya di hari yang spesial pada hari ini, tak kala kita memperingati hari di mana Kristus bangkit, kita tidak sekedar memperingati kebangkitan Kristus, tetapi kita juga akan menata hidup kita hari demi hari ke arah yang lebih baik dan bertumbuh ke arah Kristus. Dan saya percaya sorga itu bukan sekedar berita yang mengenakan telinga, tetapi sorga itu benar-benar menjadi tujuan pasti setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan.